Binomo termasuk wirausaha nggak, Pak? Termasuk ketika kita nggak apa Binomo, Pak. apa Mas Ahmad, binomo itu apa? Binomo itu loh, Pak. Trader, Pak. Oh iya, trader juga usaha. Itu trader apa ya? Saham apa atau emas ya? Enggak kan, kalau di Binomo kan kayak kripto, ada kayak mata uang valuta asing kayak gitu, Pak. Kripto itu masih ada ya? Gimana, Pak? Kripto masih ada ya? Kripto masih ada, Pak. Oh, siapa sekarang yang dulu kan si siapa? Yang Enggak, Pak. Jadi kripto itu kan sebenarnya kan mata uang digital, Pak. Iya. Nah, jadi itu yang ditradingkan gitu, Pak. Tinggal di mana, Pak? Gimana? Enggak, Pak. Ya itu tadi jadi kripto itu kan sejenis mata uang digital. Nah, terus tuh kalau trading itu apakah masih bisa disebut bisnis kayak gitu, Pak? Bisa, trading bisa, saham, valuta maupun sekarang banyak ya trading secara online ya tawaran ya. Tapi terlepas itu dari apakah pemilik akun itu menipu atau jujur, itu terlepas dari itu, tapi itu semua adalah bisnis. Misalnya kalau emas itu sekarang kan Antam. Misalnya kalau di Jogja ada butik Antamnya itu, butik emasnya Antam itu di dekat kampus seperti itu. Tapi juga iya, Pak. ada yang membisniskan lewat online misalnya, tapi nggak ada barangnya juga. Nah itu secara syariah silakan tanya orang-orang syariah ya, saya nggak tahu syariahnya. Tapi yang jelas itu bisnis seperti itu. Terus trading, forex dan lain sebagainya itu semacamnya itu juga bisnis. Bahkan kalau di kampus lain itu ada pojok BEI, Bursa Efek Indonesia ya. Itu ada pojok BEI yang mengajarkan bagaimana forex, kemudian bukunya lengkap, kemudian ada simulasinya. Kalau Anda pengen belajar forex juga silahkan itu unduh aplikasinya, banyak simulasi untuk forex maupun trading itu gratis. Kemudian kalau mau sungguhan juga nggak apa-apa, seperti itu. Mas Ahmad Hussein sudah main ya itu trading? Saya mencoba, Pak, tapi saham, Pak. Kalau judi itu bisnis nggak, Pak? Saham apa? Saya waktu itu ambil Telkomsel, MNCN sama Sril, Pak. Sekarang masih? Masih, Pak. Oke. Bisa disampaikan ke teman-temannya mungkin konsepnya, kemudian secara konsep bisnis, kemudian secara pengetahuannya. Ya kayak gitu aja sih, Pak, sebenarnya. Cuma ya kan kalau saya sendiri itu cukup masih sangat kurang lah dalam hal analisis fundamental ataupun teknikal. Tapi kan kita kan bisa ya, cuma kita biasanya saya pakai perhitungan PBV-nya, Pak. Jadi ada perhitungan ya gimana apakah nilai suatu perusahaan itu masih batas wajar atau sudah masih under value atau udah terlalu mahal kayak gitu, Pak. Jadi kalau ketika masih under value maka ini kesempatan lah kayak gitu. Oke, agar masuk mata kuliah kewirausahaan ada risikonya nggak itu? Ya saya kira setiap usaha mesti ada resiko ya, Pak. Jadi kalau itu yang jenengan jalankan? Saya pernah, Pak. Saya pernah ya, ada rugi beberapa kali, ada pernah rugi juga. Tapi ya di sisi lain alhamdulillah sekarang sudah agak untung. Ya walaupun nggak seberapa lah. Nggak seberapa itu berapa juta? Ya cukup untuk nganu lah, Pak, makan bakso. Bayar UKT. Nyampe kenyang, Pak. Oke, Mas Ahmad Hussein, kalau memang ingin menekuni itu ikut komunitasnya, misalnya Rumah Saham Indonesia itu kan Mas Fahmi bisa ngajarin tuh. Pernah ikut grupnya itu enggak ya?
Saya sementara belum ada, Pak. Oke. Itu ada Rumah Saham Indonesia, Mas Fahmi binanya. Jadi setiap ada grup WhatsApp seperti itu, emang berbayar, tapi itu per jam dia ngupdate, kemudian untuk pembukaan pagi dan penutupan sore itu dia juga update untuk nanti ada istilahnya bandarnya, mainnya nanti apa, seperti apa, itu juga disampaikan seperti itu. Nanti ikut komunitas-komunitas gitu aja, Mas. Iya, Pak. Kalau sementara kan masih biasanya kan grup-grup kayak tele kayak gitu, Pak. Tapi analisanya setiap pagi ada ya? Tergantung, kalau misalnya ya kan ada yang biasa, ada yang premium atau enggak yang biasa. Nah, kita kan sebagai dompet-dompet mahasiswa ya yang biasa aja lah kayak gitu, Pak. Oke, siap. Disampaikan ke teman-teman kalau ingin bisnis seperti itu gimana? Dulu mulainya gimana? Saya kira ini nganu, Pak. Jadi kalau dalam hal investasi lebih baik belajar dulu ya, Pak, daripada mencoba kayak gitu. Jadi yang ada nanti malah kita kebanyak FOMO, yang ada malah kita rugi kayak gitu. Jadi perlu, kalau bisnis lain kan yang penting jajal terus. Ya emang penting, tapi di sisi lain sangat penting sekali juga kita banyak tahu tentang analisa-analisa seperti itu. Oke, siap. Maka dulu pertama kali belajar gimana? Saya belajar sih diajak kawan sih, Pak. Diajak kawan terus tuh ayo buat itu, oke lah coba. Ya aku masih nyoba sih, Pak. Maksudnya aku juga pernah kayak trading kripto juga pernah. Cuma sangat beresiko sekali kalau kripto, jadi sangat mengerikan. Jadi saya kira nggak skip dulu kayak gitu, yang aman aja dulu saham kayak gitu, Pak. Ya. Oke, siap. Makasih Mas Ahmad Husen sharingnya. Bagi teman-teman, ini saya berbicara terlepas dari hukum syariahnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggali hukum syariahnya sendiri. Tapi jika ada yang berminat untuk mencoba berinvestasi bisnis saham maupun forex dan semacamnya, itu bisa kayak gitu. Atau investasi dalam bentuk lain, saya sambungkan saja ya sekalian untuk sharing. Investasi bentuk lain, misalnya emas batangan, bukan perhiasan ya, emas batangan seperti itu. Atau investasi properti dan lain sebagainya, kalau itu butuh budget besar. Kalau yang emas kan sekarang 1 gram ada, setengah ada nggak? Setengah. Saya pernah gram. Pak, saya pernah cerita aja. Kan saya juga pernah ke Pegadaian, pas Pegadaian. Nah itu kalau sebenarnya kalau untuk tabung emas itu cuma mulai untuk kita buka 0,001%. Jadi waktu itu buka. Ya betul. Pegadaian juga punya cicil emas itu. Iya Pak. Tapi kalau menurut saya Pak, sangat itu ya, terlalu untuk bisnis jangka pendek sangat tidak sekali. Terlalu lama ya. Iya betul. Ya, terlalu lama. Itu investasi jangka panjang tapi yang nggak pengen untung besar gitu. Iya Pak, betul.